Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isolasi senyawa alkaloid dari lada hitam atau pipermington dengan metode kromatografi lapis tipis. Praktikum ini diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Nurul Ambardani, MSI, dan Ibu Belariana, MSI. Kelompok kami beranggotakan Dimas Pratama Putra, Detia Ningsih, Dewi Sekar Anggraini, Firda Maisan, Fitria Nur Fazriah, saya sendiri Nabila Hulaini, Nabila Silvina, dan Nadia Angelita Putri. Selanjutnya di sini ada tujuan dari praktikum kali ini. Tujuannya yaitu untuk mengisolasi senyawa kimia alkaloid pada lada hitam dengan menggunakan metode pemisahan kromatografi lapis tipis, yaitu dengan perbandingan fase gerak eluen, toluen, dan etil asetat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Di sini ada klasifikasi dari lada hitam. Yang pertama kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, klasisnya Dicotyledon, subklasisnya Monoclamidae, ordonya Piperels, familinya Piperaceae, genusnya Piper, spesiesnya Piper nigrum L. Adapun buah lada hitam merupakan buah lada yang dipanen sebelum masak dan merupakan salah satu bumbu masak yang mempunyai aroma yang khas, rasanya cukup pedas dan mempunyai reaksi panas di badan. Selanjutnya mengenai alkaloid. Alkaloid merupakan salah satu metabolit sekunder yang tersebar luas pada tanaman dan memiliki fungsi utama sebagai pertahanan kimia oleh tanaman terhadap herbivora dan predatornya. Kemudian metode ekstraksi yang kita gunakan adalah maserasi, di mana merupakan proses pengekstrakan sitisia dengan menggunakan parut tanpa pemanasan karena zat aktif dari yang simplis yang kita gunakan ini tidak tahan panas. Kemudian adapun metode untuk isolasinya itu kromatografi lapis tipis, di mana merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan dengan mengetahui kuantitasnya. Kemudian KLT juga merupakan salah satu metode isolasi yang berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorbs dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang bergerak mengikuti kepolaran eluen. Di sini terdapat alat dan bahan. Next. Yang pertama ada beker gelas, botol kaca, botol pipet. Kemudian ada bunsen, cawan porselen, cawan bunser. Ada corong kaca, Erlenmeyer hisap. Kemudian ada gelas ukur, kaca arloji, korek api, lampu evaporator, lampu UV, lumpang dan alu, pengaduk kaca, penggaris, penjepit kayu, pensil, pinset, pipet volume, kemudian ada pipet tetes, pompa vakum, rak tabung reaksi, dan rotary evaporator, spatula, dan tabung reaksi. Kemudian di sini ada bahan, yang pertama ada etil asetat, kertas taring Wattman 62, OH 10% dalam etanol, lada hitam, metanol teknis, pipa kapiler, plat KLT ukuran 6x2 cm, reagen Dragenov, dan toluen.
Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini masuk ke prosedur. Bentar. Nah, ini di sini bahan yang digunakan. Langsung aja ke prosedurnya. Yang pertama itu preparasi sampel. Nah, sampel yang digunakan itu lada hitam. Ditimbang si lada hitam itu sebanyak 25 gram. Nah, ini menggunakan kacanya dimasukin dulu, terus dimasukin sampelnya. Nah, ini. Nanti dicatat masa biji lada hitam yang tertera. Masukkan ke dalam lumpang dan alu. Nah, ini dihaluskan, digerus sampai didapatkan serbuk lada hitam sampai halus. Nah, sesudah itu masuk ke maserasi. Nah, ini serbuknya ini dimasukin ke botol kaca. Dimasukin. Setelah dimasukin, ditambahkanlah metanol teknis sebanyak 250 ml ke dalam botol kaca yang berisi lada halus ini. Nah, selanjutnya setelah itu ditutup botol kacanya, terus dikocok untuk menghomogenkan si larutannya ini. Udahnya itu dia dimasukin ke lemari atau tempat tertutup dari sinar matahari. Terus dilakukan maserasi selama 3 kali 24 jam. Nah, ini setelah 3 hari botolnya diambil dari tempat penyimpanan. Terus dilakukan penyaringan. Nah, ini. Selanjutnya dia dilakukan penyaringan. Di sini dia menggunakan metode dekantasi untuk memisahkan antara si fitrat yang berupa maserat dengan residu berupa ampas dari lada hitamnya. Nah, ini dia dilakukan menggunakan metode dekantasi yang dimana dengan mengalirkan si larutannya pada Nah, ini setelah dilakukan penyaringan, lalu dia diuapkan menggunakan evaporasi. Nah, di sini lanjut aja dipisahkan dari pelarut dengan diuapkan menggunakan alat rotary evaporator ini. Nah, ini langsung aja di sini. Nah, ini dia di filtrat atau larutan lada hitamnya tadi itu, yang hasil dari maserasinya itu yang akan diuapkan dimasukkan ke dalam lampu evaporator untuk dilakukan evaporasi. Terus ini dipasang dan dihidupkan. Nah, ini. Nah, ini pastikan si labu evaporatornya itu dia terendam sepenuhnya ya. Nah, ini pastikan juga kondensernya telah terisi dengan air. Nah, di sini dilakukanlah evaporasi. Pada water bath 73 derajat Celcius, si larutan lada hitamnya itu dia akan mulai menguap dan bergerak menuju kondenser. Nah, ini evaporasinya dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Nah, nanti larutan pada labu evaporatornya ini dia akan berkurang banyak dan menjadi semakin pekat dan kental. Nah, ini evaporator telah dihentikan saat dia ekstraknya itu udah berubah jadi kental, lalu ini dimatikan. Nah, kalau sudah itu labunya dinaikkan, terus dimatikanlah si alat rotovapornya. Nah, labu evaporatornya dilepaskan saat dalam kondisi dingin. Jadi didinginkan terlebih dahulu baru dilepaskan. Nah, udahnya itu gas kimia. Ekstrak kental hasil evaporasinya ini. Nah, udahnya itu inilah perbedaan yang sebelumnya dan ini yang sudah diuapkan menggunakan evaporator. Nah, sisa pelarut yang telah terpisah dari ekstrak pada labu penampungnya itu dia digunakan kembali. Jadi ini sisanya ini dia dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya, nah ini masuklah ke metode KLT. Disiapkan ini plat KLT-nya ya tadi ya, yang berupa etilah asetat dan taulen. Diambil taulenannya sebanyak 2 ml, terus dimasukin ke dalam gelas beker 100 ml.
Lalu diambil selanjutnya yang etil asetat sebanyak 1 mili, terus dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi tolena. Nah, di sini dia menggunakan perbandingan 2:1. Setelah itu, nah lalu ditutup yang berisi eluen itu dan ditutup pakai plastik wrap. Nah, selanjutnya di sini disiapkan plat KLT silika gel dengan ukuran 6x2 cm, 1 cm, yang bawah juga 1 cm. Nah, ini dia ekstrak pekat dari lada hitamnya tadi, yang hasilnya itu diambil sebagian kecil menggunakan pipa kapiler. Nah, ini diambil sedikit aja. Pipa kapiler yang telah berisi ekstrak pekat itu ditotokkan pada plat KLT yang sudah terlebih dahulu dikeringkan. Nah, udahnya itu plat KLT yang telah tadi yang apa? Yang tolona dan etil asetat tadi. Nah, udahnya itu ditunggu atas plat KLT. Setelah selesai ini diangkat dari bejana. Terus dilakukanlah deteksi plat pada lampu UV. Nah, ini plat KLT-nya dideteksi dengan lampu UV untuk melihat bercak nodanya itu. Nah, ini hasil deteksinya. Nah, dan inilah tanda nodanya. Nah, selanjutnya dilakukan penambahan KOH 10% dalam etanol. Nah, ini ditambahkan 10 ml KOH 10% dalam etanol. Terus ini diaduk hingga homogen. Nah, dan ditutup dengan plastik wrap. Terus didiamkan selama 1 malam atau 24 jam di dalam lemari es. Nah, setelah itu ini sudah selesai 1 malam. Nah, larutannya itu terdapat endapan berwarna kuning. Nah, ini selanjutnya dia disaring menggunakan penyaringan dengan buser. Nah, terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, udahnya itu dimasukkanlah si kertas wetman-nya itu ke dalam corong buser. Nah, ini dipasang bawah corong menghadap cabang lubang air yang dihisap. Nah, larutan campuran lada selanjutnya dituangkan secara perlahan ke dalam si corong busernya ini. Nah, ini dituang. Nah, setelah itu ini kertas saring beserta padatannya itu dipindahkan pada cawan perselen untuk ditimbang. Nah, inilah hasilnya. Lalu dilakukan, nah ini dikeringkan si hasil dikeringkan pada suhu 87 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit didapatkanlah, dikeluarkan. Nah, udahnya itu didinginkan di dalam desikator. Nah, selama 10 menit. Udah itu nah, ini dikeluarkan setelah 10 menit dikeluarkan, lalu ditimbanglah hasilnya. Nah, setelah ditimbang, nah ini ditimbang. Nah, selanjutnya dihitunglah perhitungan rendahnya. Nah, ini kita masuk ke uji alkaloid. Di sini kita menggunakan, nah pertama-tama dimasukinlah sejumlah kecil padatan hasil isolasinya itu ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dia ditambahkan beberapa tetes reaksi Dragon Drive. Nah, ini dan didapatkan. Nah, ini prosedurnya yang tadi. Selanjutnya masuk ke hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini mengenai hasilnya. Next. Yang pertama, ini ada penimbangan biji lada hitam sebanyak 25 gram dengan pengamatan di aslinya itu 25,0785 gram, kemudian dimaserasi dengan metanol 250 ml selama 3 kali 24 jam. Next. Kemudian dievaporasi ekstrak tadi menggunakan evaporator dan menghasilkan ekstrak kental seperti gambar. Kemudian dikarakterisasi senyawa alkaloidnya dengan kromatografi lapis tipis menggunakan toluen banding etil dengan perbandingan 2:1 dengan menghasilkan noda biru sebagai hasil positif alkaloid ini pada spektrometer UV. Kemudian ditambahkan KOH 10% dalam etanol pada larutan yang tadi. Kemudian menghasilkan endapan kuning yang bisa kita lihat itu di dasar gelasnya. Kemudian dilakukan penyaringan dengan Bachner dan pengeringan dengan oven. Kemudian dapatkan padatan kuning seperti gambar di samping.
Kemudian dilakukan penimbangan pada padatan kuning tadi dengan melakukan yang pertama itu menimbang bobot ekstraknya itu 1,884 gram itu untuk padatannya dan 0,3799 gram itu untuk berat kertas harinya. Kemudian dihasilkan bobotnya itu 1,5035 gram. Kemudian dihitung persen rendemannya itu dengan membagi bobot ekstrak dengan bobot asli simpisa yang di awal tadi dikali 100%. Dan dihasilkan 5%. Kemudian dilakukan uji alkaloid dengan reaksi Dragendorf. Kemudian dihasilkan warna jingga orange yang menandakan positif senyawa alkaloid seperti gambar di samping. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Nah, pertama pembahasan mengenai lada hitam ya. Lada hitam itu digunakan dalam menyembuhkan nyeri dan menghangatkan badan. Lalu manfaat lain dari lada hitam yaitu digunakan sebagai obat disentri, kolera, kaki bengkak, nyeri haid, reumatik, salesma, sakit kepala. Dan digunakan sebagai obat luar. Nah, lalu pembahasan mengenai maserasi. Nah, kemungkinan dalam maserasi itu kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Nah, ekstraksi itu dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 96% karena umumnya etanol dapat mengekstraksi senyawa alkaloid, sterol, saponin, flavonoid, antrakuinon, dan glikosida. Nah, proses penyariannya dilakukan selama 3 kali 24 jam, menghasilkan 14 sirkulasi. Hal ini karena untuk mendapatkan zat aktif yang lebih banyak dan murni. Hasil penyarian dikentalkan dalam vakum rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut sehingga didapat ekstrak kental. Nah, dalam maserasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, peralatan dan teknik pengerjaannya sederhana, lalu biaya operasionalnya relatif lebih rendah, lalu dapat mengekstraksi senyawa termolabil. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, memerlukan banyak waktu, proses penyariannya tidak sempurna, dan pelarut yang digunakan cukup banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai kromatografi lapis tipis. KLT sendiri atau kromatografi lapis tipis merupakan salah satu pemisahan yang terdapat fase diam yang terdiri dari butir-butir pada penyangga pelat. Penyangganya ini bisa berupa gelas logam atau lapisan yang cocok. Kemudian KLT sendiri memiliki keuntungan yaitu mudah dilakukan, tersedianya reagen sensitif dan selektif yang tidak dipengaruhi oleh fase gerak. Selain itu juga, KLT menggunakan peralatan yang sederhana, waktu analisis yang cepat, dan daya pisah yang cukup baik, serta dapat digunakan untuk hasil kuantitatif, kualitatif, ataupun preparatif. Untuk alkaloid sendiri, kebanyakan sifatnya itu adalah basa. Nah, pelarut etil asetat ini memiliki sifat semipolar, sehingga dapat dengan baik melarutkan alkaloid. Lapisan etil asetat yang dipekatkan menggunakan oven menghasilkan isolat alkaloid. Kemudian akan dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk hasil karakteristik dari senyawa alkaloid dengan KLT menggunakan perbandingan toluen berbanding etil asetat yaitu dengan perbandingan 2:1 menghasilkan noda berwarna biru yang berarti positif. Untuk penambahan KOH 10% dalam etanol sendiri bertujuan untuk memperoleh senyawa piperin dari ekstrak tersebut, di mana di dalam ekstrak tersebut terdapat komponen lain yang menyebabkan piperin bereaksi menjadi asam piperat, dan karena dalam ekstrak tersebut masih ada zat pengotor. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada penyaringan dengan menggunakan banser. Ini berfungsi untuk mempercepat penyaringan dan juga hasilnya itu lebih jernih. Kemudian setelah disaring akan dikeringkan dengan menggunakan oven karena waktunya lebih singkat dan kadar air akan berkurang lebih banyak dan dihasilkan padatan berwarna kuning. Kemudian ada perhitungan redemen dengan tujuan untuk mengetahui banyaknya ekstrak yang diperoleh selama proses maserasi. Lalu untuk kadar yang baik adalah lebih dari 10%, namun hasil yang didapatkan adalah 5%. Hal tersebut dapat disebabkan karena pertama jenis ekstraksinya, kedua suhu, waktu pengadukan atau pelarut ya. Kemudian dilakukan uji alkaloid dengan menggunakan reaksi Dragendorf. Menurut literatur,
akan positif jika menghasilkan endapan warna jingga dan hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur yaitu berwarna endapan warna jingga. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Kesimpulannya, senyawa kimia alkaloid pada lada hitam dapat diisolasi menggunakan metode pemisahan kromatografi lapis tipis dengan kepolaran yang tinggi pada fase gerak eluen-toluen dan etil asetat. Next. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.